warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Adrian Datama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Medan, kelas 003, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Baik, pada hari ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan tugas LK12 eksplorasi penyebab masalah. Baik, pada hari ini narasumber saya yaitu rekan sejawat saya, guru kelas, yaitu Ibu Lilis Suryani. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Pak. Baik, Bu, sini sebelumnya saya menjelaskan mengenai tugas eksplorasi penyebab masalah ini berdasarkan dari tugas yang pertama mengenai identifikasi masalah. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mencari masalah yang saya temui selama bertugas di SD Negeri 136467. Jadi di sini ada 5 permasalahan yang saya temukan, Bu. Jadi nanti saya minta arahan atau masukan dari Ibu mengenai masalah-masalah yang saya temukan ini, apa penyebabnya, kemudian solusinya. Baik, Bu, yang pertama ini identifikasi masalah yang saya temukan yaitu ada beberapa peserta didik yang belum bisa membaca dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai ada beberapa peserta didik kita yang belum lancar membaca? Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Kalau anak yang tak lancar membaca sangat berpengaruh sekali kepada pembelajarannya. Bagaimana anak bisa cepat mengerti materi yang disampaikan, sedangkan ia terbata-bata membaca. Penyebabnya, yang pertama, faktor ketidakpedulian orang tua dengan pendidikan anak. Yang kedua, anak memang lamban dalam membaca lancar. Demikianlah pengaruh anak yang tidak bisa membaca, lamban membaca. Ya? Iya, penyebabnya. Jadi kira-kira untuk mengatasi anak yang sulit, yang belum pandai membaca itu, apa solusinya yang kita lakukan, Bu? Iya. Agar anak tersebut bisa lancar membaca. Iya. Solusinya yang pertama, dengan membimbing anak satu persatu setiap hari di dalam kelas. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua agar anak lancar membaca, seperti contohnya dengan memanggil guru pembimbing atau guru les, sehingga anak itu bisa pandai dan lancar membaca. Jadi untuk ke depan, Bu, kira-kira program apa yang atau hal apa yang harus kita lakukan di sekolah ini agar ke depannya tidak ada lagi murid kita yang tidak bisa membaca? Program yang kita usahakan supaya anak lancar membaca, kalau bisa anak yang diterima di kelas 1 itu minimal anaknya sudah pernah sekolah, seperti pernah TK atau sudah PAUD begitu. Jadi tidak sulit lagi kita, si guru harus mengajari memegang tangan, harus pelajari. Jadi guru bisa sudah mengenalkan huruf dan bisa mengajari membaca. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua untuk membimbing anak membaca setiap hari di rumah. Yang ketiga, dengan memberi anak buku cara cepat belajar membaca. Yang keempat, kalau lebih bagus, di kelas 1 itu gurunya kalau bisa harus 2 orang. Ada 1 guru kelas dan ada 1 guru pembimbing. Itu mengenai masalah beberapa peserta didik yang belum bisa membaca, Bu. Iya. Jadi kita temukan penyebabnya dan solusi ke depan. Baik, ini untuk yang kedua, Bu. Kurangnya kepedulian orang tua peserta didik terhadap perkembangan anak di sekolah. Jadi, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurangnya kepedulian orang tua peserta didik terhadap perkembangan anak di sekolah? Kira-kira apa penyebab orang tua itu nggak peduli sama perkembangan anak? Kurang kepedulian orang tua itu pengaruhnya satu,
orang tua memang kurang memperhatikan anak dan menganggap sekolah itu memang yang bisa mencetak anak menjadi pintar. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Orang tua tak sempat membantu anak untuk belajar di rumah karena sibuknya mencari nafkah. Jadi bagaimana cara kita agar orang tua untuk selanjutnya itu mau peduli sama anak, mau tahu bagaimana perkembangan anak di sekolah, naik atau tidaknya dia bisa membaca tidak, itu bagaimana solusinya? Ya, cara kita agar orang tua bisa peduli dengan melaksanakan kunjungan kepada orang tua, memanggil orang tua agar anak lebih diperhatikan. Dengan cara memberi bantuan les tambahan belajar di luar, memanggil guru supaya anak tidak ketinggalan lagi. Baik, untuk yang ketiga, Bu, guru belum maksimal mengimplementasikan atau menerapkan model pembelajaran inovatif pada proses pembelajaran. Jadi berdasarkan pengalaman ini, kira-kira apa penyebab guru belum bisa menerapkan model pembelajaran inovatif pada proses pembelajaran? Sebenarnya, guru telah berusaha menerapkan model pembelajaran inovatif. Tapi, karena anak yang kurang respon dan sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan memadai, sehingga apa yang diharapkan belum bisa berhasil. Untuk selanjutnya, kira-kira apa solusi atau arahan dari Ibu agar guru-guru di sekolah ini mampu menerapkan atau mengimplementasikan model pembelajaran inovatif pada proses pembelajaran? Ya, kita berharap sekolah-sekolah bisa memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung supaya bisa melaksanakan pembelajaran inovatif sehingga kita bisa memenuhi apa yang diharapkan. Selanjutnya, Bu, yang keempat, model pembelajaran HOT belum maksimal diterapkan di sekolah. Bagaimana pendapat Ibu mengenai model pembelajaran HOT atau kemampuan berpikir kritis yang belum maksimal diterapkan di sekolah kita? Sebenarnya kita telah melaksanakan pembelajaran HOT atau kemampuan berpikir kritis di sekolah kita, terutama mengenai pembelajaran matematika. Itu sudah ditanamkan pembelajaran HOT, tapi khusus untuk matematika di kelas tinggi. Kalau di kelas rendah memang belum terlihat. Kalau penyebabnya mengapa di kelas rendah? Di kelas rendah. Sebenarnya di kelas rendah sudah diterapkan, tetapi yang terlihat itu di kelas tinggi. Karena di kelas tinggi itu penjabaran pembelajaran itu lebih luas. Kalau di kelas rendah seperti di kelas 1, kalau hanya 1 tambah 1 kan itu jelas hasilnya 2. Tetapi kalau di kelas tinggi, cara mencari bangun misalnya dia bisa ada langkah-langkahnya. Ada langkah yang seperti ini. Contohnya mencari KPK, ada dengan cara kelipatan, ada dengan cara faktorisasi. Itu dia sudah hot. Sudah lebih dari satu jalan, itu sudah berpikir kritis. Jadi kalau seperti matematika sudah berjalan di sekolah kita, kalau untuk pelajaran lain belum terlihat. Karena itu yang sangat terlihat sekali dan sudah kita gunakan buku HOT yang dipakai di sekolah kita. Di pembelajaran lain belum terlihat, ya? Belum berjalan. Jadi kira-kira solusi yang tepat ke depannya agar kita bisa menerapkan model pembelajaran HOT itu untuk semua mata pelajaran, bukan hanya untuk matematika saja. Ya, secara berangsur-angsur guru sudah melaksanakan pembelajaran HOT
Jika sarana dan prasarana mendukung, insya Allah bisa dilaksanakan di sekolah kita. Tergantung sarana semua. Iya, tergantung sarana. Yang terakhir, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran belum dilakukan secara optimal. Bagaimana pendapat Ibu mengenai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran belum dilakukan secara optimal? Kira-kira penyebabnya kenapa itu? Sebenarnya penggunaan teknologi sudah ada dilaksanakan di sekolah pembelajaran, ya, sekedar belum bisa optimal karena secara jujur ada sebagian guru yang belum mampu untuk menggunakan teknologi, pembelajaran menggunakan teknologi gitu. Jadi mengenai kekurangan lain, kekurangan gurunya. Ya, ada sebagian guru yang belum mampu menggunakan teknologi tersebut. Jadi solusinya Bu, untuk kedepannya agar penggunaan teknologi ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah kita ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, sekolah, pemerintah setempat, guru juga berusaha agar dapat menggunakan teknologi dengan cara membeli laptop, dengan cara belajar laptop tersebut, sehingga nantinya di tahun-tahun mendatang semua guru sudah bisa menggunakan teknologi pembelajaran tersebut. Mungkin itu aja Bu. Jadi mungkin kedepannya semoga permasalahan yang ada selama ini di sekolah itu bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi untuk semoga pembelajaran di sekolah kita ini lebih baik lagi Bu ya. Jadi terima kasih Bu arahan dan masukannya, semoga ini bisa menjadi masukan buat saya untuk tugas saya, untuk menyelesaikan tugas saya dan untuk perbaikan pelajaran saya ke depannya selama saya bertugas di sekolah ini. Baik. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam